Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim saya akan menjelaskan tentang bioteknologi pertanian. Sebelum kita memasuki ke dalam hal tersebut, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kita sendiri. Nama saya Raffi Nomo Sulistyo dari 9D absen 29. Perkenalkan, nama saya Abdirahman Deniswara Haryadi dari kelas 9D nomor absen 1. Saya Fikri Ramadan Birarsono dari kelas 9D absen 13. Kenalkan, nama saya Dimas Taraditya dari kelas 9D absen 11. Kenalkan, nama saya Bigel Sanandara Sakti Dilan Samudra absen 8 kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Manzaki dari kelas 9D absen 20. Jadi setelah kita sudah memperkenalkan anggota kita, mari kita masuki ke penjelasan untuk hari ini. Untuk tim saya, kita akan menjelaskan tentang bioteknologi pertanian. Nah, sebelum kita memasuki bioteknologi pertanian, kita harus mengetahui apa itu bioteknologi itu dulu. Jadi, untuk bio itu adalah makhluk hidup, dan untuk teknologi adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah dengan menggunakan produk yang berguna. Jadi, untuk digabungkan, bioteknologi yaitu penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, karena kita sudah tahu apa itu bioteknologi, mari kita melanjuti ke dalam hal tersebut. Jadi bioteknologi itu ada beberapa macam, yaitu pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang pertanian. Ini adalah contoh manfaat bioteknologi di bidang pertanian, yaitu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, membantu dalam percepatan produksi benih. Yang keempat adalah pemulihan tanaman untuk perbaikan sifat-sifat tanaman sehingga menghasilkan jenis tanaman baru. Konvensional persilangan, yang kita bisa lihat, konvensional persilangan adalah penyerbukan silang antara induk dan persilangan antara induk yang berbeda genetiknya. Yang kita bisa lihat di sini, mangga alpukat adalah contoh persilangan dari mangga gadung, mangga arum manis, dan mangga Jawa. Kenapa dinamakan mangga alpukat? Karena cara makannya seperti alpukat. Yang kedua, di sini kita lihat cara yang kedua adalah cara yang modern. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur adalah bisa diartikan sebagai budidaya. Jaringan adalah sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Jadi kultur jaringan bisa kita artikan adalah budidaya dari sel-sel yang fungsi dan bentuknya sama. Yang kedua adalah rekayasa genetik. Yang ketiga adalah fusi protoplas yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Dan dari metode bercocok tanamnya dibedakan menjadi 3, yaitu hidroponik. Hidroponik ini yang biasanya menggunakan air, dan verikultur adalah yang menanam dengan cara vertikal dan biasanya itu memanfaatkan ruang sempit untuk menanam, dan aeroponik adalah menanam dengan akarnya yang terlihat. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal rekayasa genetik. Apa itu rekayasa genetik? Rekayasa genetik adalah kegiatan memanipulasi susunan gen suatu organisme dengan cara merekombinasi atau menyisipkan gen DNA satu organisme ke organisme lain, sehingga didapatkan sifat baru yang diinginkan.
bisa kita lihat di sini. Salah satunya adalah padi atau golden rice. Para petani ingin padi ini agar mengandung provitamin A dalam jumlah yang tinggi. Hal itu dilaksanakan dengan cara mengambil gen pengode vitamin C pada wortel dan disisipkan ke dalam plasmid Erwinia odontofora. Dan saat terbentuk DNA, rekombinan disisipkan ke padi. Hasil tanaman transgenik atau GMO genetically modified organism adalah istilah untuk salah satu tanaman yang sudah direkayasa genetik. Jadi, bagaimana sih langkah-langkah para ahli pertanian melakukan rekayasa genetika? Kita ambil contoh dari rekayasa genetika jagung dengan tujuan menciptakan gen tahan serangan hama. Pertama-tama, butuh ada gen DNA yang mampu membunuh hama-hama ulat jagung. Di sini kita temukan gennya adalah penyandi toksin Bacillus thuringiensis atau kita singkat protein toksin BT yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera atau ulat jagung itu. Lalu, kita butuh perantara yang membawa gen toksin BT ini ke dalam sel-sel tumbuhan. Di sini kita menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Kenapa bakteri ini? Karena mereka adalah bakteri tanah yang mampu menginfeksi berbagai tanaman berbeda dibandingkan bakteri patogen lainnya. Jika kita lihat di gambar itu adalah ilustrasi dari sel bakteri Agrobacterium tumefaciens. Di bagian kanan ilustrasi tersebut terdapat lingkaran warna hijau. Lingkaran tersebut adalah DNA dari bakteri ini, disebut plasmid TI. Nah, plasmid TI ini nanti yang akan kita gunakan untuk perantara protein toksin BT tadi. Nah, plasmid TI ini pertama-tama kita potong menggunakan enzim retriksi endonuklease atau enzim pemotong. Lalu penyandi toksin BT disisipkan dan tutup lagi dengan enzim ligase atau enzim penghubung. Setelah disisipi penyandi toksin BT, DNA ini sekarang disebut DNA rekombinan, dan sel yang memiliki DNA rekombinan disebut sel bakteri rekombinan. Umpama ini adalah vaksin yang nanti akan digunakan untuk tanaman jagung agar tahan hama. Nah, sel bakteri rekombinan ini selalu dikembangbiakkan agar jadi banyak, baru diseleksi mana yang benar-benar bisa membunuh hama ulat jagung. Lalu baru sel bakteri rekombinan kita sisipkan ke sel tanaman sehingga kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang tahan hama. Setelah dibawa plasmid TI. Lalu tanamlah tanaman jagung tadi dengan menggunakan kultur jaringan. Maka jadilah tanaman jagung yang sudah divaksin ya, kurang lebih. Sudah bisa tahan dari hama ulat jagung. Selanjutnya ada fusi protoplas atau biasa disebut dengan hibridasi somatik ya. Fusi protoplas itu adalah sebuah teknik persilangan yang menggabungkan dua sel spesies untuk menciptakan organisme baru. Dan dalam kasus ini kita ambil contoh brokoli dengan kembang kol. Langkah pertama kita mengambil sel dari kedua spesies tersebut, sel brokoli dan juga sel dari kembang kol. Lalu langkah selanjutnya kita berikan enzim selulase untuk mengupas atau menguraikan bagian dinding dari masing-masing sel. Setelah dikupas, nanti akan berubah nama menjadi protoplas. Apa sih protoplas itu? Protoplas adalah sel kalus yang dikupas atau diuraikan bagian dinding selnya dengan enzim selulase tadi. Sedangkan kalau ada yang tanya apa itu sel kalus? Sel kalus adalah sel yang menutupi luka pada tanaman yang mampu berdiferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman. Langkah selanjutnya setelah menjadi protoplas, akhirnya kedua sel ini akan difusi atau digabungkan. Nah, gambarnya ada di gambar tersebut ya. Setelah mereka digabungkan atau difusi, mereka akan menjadi sel hibrid atau sel gabungan.
saat sudah menjadi sel hibrid, mereka akan berkembang menjadi organisme baru, dan dalam kasus ini mereka akan bernama Brocoflower. Terima kasih. Kita sudah melihat berbagai macam bioteknologi pertanian yang sudah dijelaskan oleh yang lainnya, maka ini merupakan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah 1. Menciptakan tanaman transgenik yang unggul. 2. Meningkatkan hasil panen tanaman yang berlimpah dan kualitas yang sangat baik. Dan yang ketiga adalah beberapa jenis tanaman dapat tahan terhadap penyakit tertentu. Yang keempat adalah kandungan gizi dapat ditingkatkan. Untuk dampak negatifnya sendiri itu sangat banyak, yaitu 1. Polusi gen. Penyebaran materi pembawa sifat asli makhluk hidup atau yang bisa disebut plasma. Akibatnya adalah tanaman transgenik jika ditanam di lahan alami lalu diotak-atik oleh persilangan gen, itu dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah mengganggu ekosistem. Seperti ada beberapa hewan yang bukan hama ikut mati. Yang ketiga adalah munculnya hama super yang tahan terhadap tanaman transgenik. Yang keempat, munculnya penyakit atau kelainan baru karena mengkonsumsi tanaman yang memiliki kombinasi gen. Dan yang terakhir adalah petani lokal yang memiliki modal sedikit akan kalah bersaing dengan petani yang memiliki modal yang sangat banyak. Jadi setelah melihat semuanya itu, ini adalah kesimpulan yang kalian dapatkan dari PPT tersebut. Nah, doktrinologi itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak jauh begitu juga dengan teknologi di bidang pertanian. Nah, jumlah penduduk manusia selalu akan meningkat. Karena itu juga meningkat kebutuhan pangan dari sektor pertanian dengan teknologi. Pertanian ini banyak sekali manfaat yang peradaban manusia bisa manfaatkan untuk kesejahteraan dalam suatu tanaman. Menjaga tanaman dari hama-hama dan juga tahan cuaca yang biasanya mereka tidak tahan. Yang kebanyakan tadi merupakan masalah-masalah yang menghambat pertanian peradaban manusia di zaman dahulu. Sekarang kita bisa taklukkan dengan teknologi ini. Dalam konklusi, teknologi di bidang pertanian itu sama seperti teknologi lainnya, sangatlah penting untuk kehidupan manusia di masa depan dan lingkungan di sekitar kita. Walau memang terdapat beberapa efek-efek samping, namun di akhir kalimat masih memiliki jauh lebih banyak manfaat bagi kemanusiaan. Nah, terima kasih untuk melihat PPT atau presentasi kami. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah daftar pustaka teknologi pertanian.